Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Mahesa Firdaus, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 24410416. Video ini dibuat sebagai langkah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan topik yang saya ingin bahas yaitu mengenai putusan hakim antara kepastian hukum dan keadilan. Bila mana melihat realita penegakan hukum yang terjadi di Indonesia hari ini, tentu ada beberapa hal yang dirasa kurang efektif. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum yang ada. Meskipun saya tahu menegakkan keadilan tidak sama halnya dengan menegakkan hukum. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso telah Hukum yang pernah memutus dulunya sekarang justru kita yang dilihat itu putusan sekarang. Logis enggak? Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pada dasarnya, setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati para masyarakat pencari keadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah dan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pengungsi pencari keadilan. Maka dari itu sudah sepatutnya putusan hakim dapat mewujudkan harapan dari mereka. Dalam hal ini para pencari keadilan tersebut. Terkait hal itu, setiap putusan hakim tentu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kepastian hukum. Dan yang ketiga, bermanfaatan. Indonesia merupakan negara penganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Konsekuensinya memang hukum tertulis yang ada seakan-akan didaulat sebagai anak emas. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk permulaan supremasi hukum yang menghancurkan rasa keadilan di masyarakat. Sebagai contoh, saya mengutip dari pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang bila tidak disertai dengan minimal 2 alat bukti yang sah menurut KUHP. Saya rasa ini menimbulkan permasalahan pun bagi kalangan praktisi hukum lainnya maupun masyarakat luas. Karena bisa saja orang yang tidak bersalah maka ia dapat bersalah pula. Mengapa? Karena walau bukti yang ada kurang kuat, apabila sudah memenuhi unsur yang ada sesuai alat bukti yang sah, maka hakim pun berhak untuk memutus perkara tersebut. Pun apa yang dikatakan oleh Prof. Edi, dia mengatakan bahwa dalam sistem pembuktian hukum pidana tidak ada hierarki alat bukti, sehingga tidak dapat dikatakan semisal saksi adalah alat bukti yang terkuat. Kita bisa melihat penegakan hukum di Indonesia seakan semata-mata hanya berorientasi pada kepastian hukum yang ada. Dan terkadang rasa keadilan di masyarakat itu diabaikan. Pandangan positivisme hukum ini sangat berpengaruh terhadap kekuasaan kehakiman yang ada. Karena saat penegakan hukum, hakim ini menjalankan fungsi yudisialnya dan terikat pada hukum positif yang ada. Sehingga terkadang kita tidak bisa menyalahkan juga ketika hakim hanya menegakkan undang-undang. Dari hal ini, saya harus mengatakan bahwa belakangan akhir ini penegakan hukum di Indonesia dirasa kurang efektif. Hakim hanya memberikan putusan berdasarkan kebenaran prosedural dan kadang-kala mengabaikan kebenaran substansial. Meskipun pada akhirnya saya harus tunduk terhadap sistem kepastian hukum yang ada,
Lalu, ada prinsip hukum yang mengatakan res judicata pro veritate habitur, bahwa setiap putusan hakim harus dianggap benar. Lalu, lex dura tamestis sunt scripta. Peraturan memang kejam, tapi seperti inilah yang tertulis. Saya hanya berharap bahwa dalam era penegakan hukum yang sudah modern ini, hakim dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat. Meskipun di samping itu, ia terikat pada kepastian hukum yang ada. Semoga kedepannya penegakan hukum di Indonesia dapat bertransformasi untuk ke arah yang lebih baik sebagai langkah dalam memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ucap kata yang salah dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.